Hai, perkenalkan nama saya Nikolas Wibowo, saya dari Fakultas Teknik Komputer. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas 3 yang saya terima di pelajaran fisika. Oke, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang unsur, terus ada senyawa, dan juga molekul. Oke, yang pertama itu ada unsur. Unsur itu merupakan zat yang terdiri hanya dari satu jenis atom, yang berarti zat di sini itu tidak bisa diuraikan lagi lebih sederhana secara kimia. Yang kedua itu adalah senyawa. Nah, senyawa itu zat yang terdiri dari dua atau lebih unsur. Lalu yang ketiga itu ada molekul. Nah, molekul itu partikel terkecil dari zat yang bisa mengandung dua atau lebih jenis atom. Nah, dari penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan, sekarang saya akan memberikan contoh-contoh dari unsur, senyawa, dan molekul. Oke, untuk unsur, contoh yang pertama itu ada kalsium, yang kedua ada tembaga, yang ketiga ada helium. Kenapa tiga zat tadi itu termasuk dalam unsur? Oke, karena berdasarkan tabel periodik, jadi setelah penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi, jadi kode dari mereka itu cuma satu. Jadi kalau kalsium itu cuma Ca, kalau tembaga Cu, sedangkan kalau helium itu He. Oke, untuk contoh senyawa itu ada yang pertama ada asam klorida, yang kedua ada cuka, dan yang ketiga itu ada glukosa. Nah, oke. Jadi kenapa yang tiga tadi itu disebut senyawa? Oke, yang pertama ya penjelasannya sama seperti yang sebelumnya. Jadi karena menurut tabel periodik, bukan tabel periodik sih. Jadi rumus kimianya itu terdiri dari dua macam atom atau lebih. Jadi kalau yang pertama dari asam klorida itu dari HCl, lalu untuk si cuka itu CH3COH, sedangkan yang glukosa itu C6H12O6. Oke, untuk yang ketiga itu adalah contoh molekul. Nah, yang saya tuh di sini ambil contoh yang pertama itu ada sulfur, yang kedua ada ozon, dan yang ketiga itu ada cuka lagi atau CH3COH. Nah, oke. Kenapa tiga hal ini tadi itu bisa disebut sebagai molekul? Oke, jadi berdasarkan rumus kimianya, sulfur itu S8, ozon itu O3, cuka itu CH3COH. Nah, oke. Jadi kembali lagi ke pengertian yang sudah saya jelaskan. Nah, molekul itu merupakan partikel terkecil dari sebuah zat yang bisa terdiri dari dua atom atau lebih. Nah, harus dua atom atau lebih. Nah, yang mereka itu saling terikat atau terikat bersama karena mereka itu saling berbagi elektron. Nah, oke, sekian itulah contoh-contoh pengertian dan contoh-contoh dari unsur, senyawa, dan molekul. Oke, sekarang kita beralih ke campuran. Nah, oke. Campuran itu dibagi menjadi dua, ada yang campuran homogen dan heterogen. Nah, campuran homogen. Campuran homogen itu merupakan campuran dari zat yang terdiri hanya dari satu jenis atom. Nah, maksudnya di sini adalah kita bisa mencampur dua zat yang berbeda, tetapi waktu kita campur itu mereka itu seperti menyatu. Jadi sifatnya yang semula berbeda itu bisa menjadi sama karena bersatu. Oke, lalu yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen itu adalah merupakan campuran yang komposisi unsur-unsurnya itu bisa dipisahkan, kita sudah dicampur. Nah, jadi sifat-sifatnya itu sama-sama berbeda, tapi waktu dicampur tuh mereka juga nggak nyampur, jadi tetap berbeda. Jadi mau kita pisahkan pun bisa, tapi kalau di homogen tuh kalau udah nyampur udah nggak bisa kita pisahkan lagi. Oke, sekarang lanjut ke contohnya aja. Oke, contoh yang pertama itu ada ini ya. Bisa dilihat ini adalah
hand sanitizer. Hand sanitizer itu kita ambil campuran umumnya aja, yaitu air dan alkohol. Nah, air dan alkohol ini merupakan campuran homogen ya, karena kan udah jadi satu ini kita nggak bisa bedain lagi. Alkoholnya itu nggak bisa kita pisahkan lagi ya, karena sudah menyatu dengan air ini. Nah, oke, untuk percobaan selanjutnya adalah saya akan menggunakan campuran air dengan oli. Oke, sekarang mari kita campurkan. Nah, seperti yang bisa dilihat, ini kita masih bisa melihat olinya kan ya. Nah, ini karena ini merupakan campuran yang heterogen, jadi sifatnya itu tidak bisa menyatu, jadi tetap berbeda seperti ini. Nah, ini olinya. Kita campur lagi, tuh kan masih bisa kita ambil oli-olinya. Tuh, nah ini salah satu contoh campuran yang heterogen. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.